Pak pesan utama kesejahteraan guru sebagai pondasi pendidikan bermutu, Bu? Silakan. Ya, berbicara mengenai kesejahteraan guru tidak melulu soal angka ya, soal besar nominal gitu ya, tapi juga soal rasa aman, penghargaan, dan hak untuk bertumbuh. Karena itu ketika guru sudah terpenuhi haknya, sudah terjamin kebutuhannya, sudah terjamin kebutuhan dasarnya, tentu akan lebih fokus dalam mendampingi peserta didik atau murid secara utuh di kelas. Jadi visi kami di Kemendikbudrismen ini adalah menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua murid tanpa terkecuali. Nah, ini tentu tidak mungkin terwujud tanpa guru yang kuat secara kompetensi, profesional, dan tentunya juga sejahtera. Kerja keras, perjuangan untuk kesejahteraan guru terus berjalan, terus kami lakukan. Peran kita menjadikan program prioritas antara guru atau program prioritas untuk guru terus berlanjut. Mulai dari afirmasi kualifikasi S1 di 4, kemudian penuntasan sertifikasi guru, yang nantinya guru-guru akan mendapatkan kesempatan atas tunjangan sertifikasi sebagai tambahan informasi. Dalam 1 tahun 2 bulan atau kurun akhir 2024 sampai 2025 kita berhasil menuntaskan sertifikasi 1,4 juta lebih guru di seluruh Indonesia. Nah, selain itu dalam 5 tahun terakhir lebih dari 900.000 guru honor sudah diangkat menjadi P3K. Dan ini tentu pencapaian yang luar biasa ya. Tahun 2026 juga Kemendikbudrismen berkomitmen akan terus melaksanakan sertifikasi kembali untuk guru-guru yang memang belum mendapatkan kesempatan menjadi peserta sertifikasi guru di masa-masa sebelumnya. Dengan guru-guru bersertifikasi, mereka akan berkesempatan untuk mendapatkan tunjangan dan meningkat kesejahteraannya. Demikian, Mbak. Luar biasa sekali, Ibu. Tentunya tadi kita sudah mendengar ya Sobat Belajar, apa saja sih manfaatnya, memang disampaikan begitu langsung sama Bu Nunu. Mantap sekali, Bu. Sekarang kita akan ngobrol sama Pak Ribut ya, Bu ya. Oke, Sobat Belajar, sekarang kita bakal ngobrol nih sama Pak Ribut yang sudah bergabung via Zoom. Pak Ribut tadi sudah mendengar sendiri ya, Bu Nunu sudah menjelaskan banyaknya manfaat yang sekarang diterima sama guru-guru nih. Kalau dari Pak Ribut sendiri, gimana Pak? Bapak ini merasakan perubahan kesejahteraan seperti transfer langsung tunjangan, kemudian peningkatan insentif. Nah, ini kalau boleh sekalian cerita yang didapetin apa aja sih Pak sekarang, Pak? Kalau yang didapetin untuk selama saya mengabdi menjadi guru selama 23 tahun, di tahun 2025 ini alhamdulillah saya bersyukur karena bisa merubah nasib saya, mensejahterakan kehidupan saya. Alhamdulillah saya sekarang sudah terjaring mendapat tunjangan sertifikasi guru. Seperti itu, Kak. Oke, luar biasa. Nah, Bu sudah dengar ya, Bu ya. Yang ditambah dari gaji dari sekolah, terus gubernur daerah, terus ditambah sertifikasi, tunjangan sertifikasi. Yang alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencairan selama 1 tahun ini di tahun 2025. Oke, mantap. Itu udah merasakan manfaatnya loh, Bu, itu, Bu. Saya tuh lihat kok di akun medsosnya Pak Ribut, yaitu memposting perkembangan ini penghasilannya. Ya kan, Pak ya? Luar biasa. Mulai dari berapa rupiah, terus terakhir ada peningkatan penghasilan kalau nggak salah di akunnya Pak Ribut ya. Betul banget. Iya kan? Nah, saya tuh melihat Pak perkembangan pendapatannya Pak Ribut mulai dari guru 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ya. Kalau tadi Pak Ribut cerita sudah dapat tunjangan, itu berapa Pak tunjangan yang Bapak terima per bulan? Alhamdulillah per bulannya dapat 2 juta, Bu Nunu. Oh, alhamdulillah. Jadi ada yang sudah ikut yang peningkatan ya Pak Ribut ya? Iya, alhamdulillah. Iya, kebetulan Pak Ribut pas dapat TPG, pas dapat peningkatan 2 juta per bulan ya? Iya, betul. Iya, selain tunjangan per bulan itu nanti Pak Ribut itu kan karena 2 juta, karena Pak Ribut kan statusnya masih non ASN. Saat itu kan, karena kan dapat SK paruh waktunya kan baru saja. Nanti kalau sudah penuh waktu P3K Pak, tunjangan yang semula 2 juta itu bisa meningkat menjadi tunjangan ASN. Jadi terus berusaha Pak, semangat. Semangat terus Pak. Semangat pastinya ya. Langsung pasti Pak Ribut ini adalah guru yang semangat dan juga kreatif ya Bu. Iya, saya nganu kok ngikutin. Waktu itu kan pernah diwawancara dan yang menjadi viral itu kan disebutkan gajinya berapa Pak dulu itu pertama?
205, kalau yang pertama sekali 25.000. Ya itu Oh, yang disebarkan kemana-mana. Ternyata beliau juga melihat tuh perkembangan penghasilannya, apalagi setelah dia mendapatkan tunjangan. Jadi dia begitu ya Pak Ribut ya. Betul, Jadi yang betul. informasi itu keliru, itu cerita waktu dia pertama kali jadi guru. Nah setelah jadi guru oke. sekarang, guru non ASN dengan skema kesejahteraan yang sudah dibuat oleh Presiden melalui Kemendikbudrismen, Pak Ribut sudah mendapatkan tunjangan yang memadai. Semoga segera jadi ASN penuh waktu Pak Ribut. Semangat. Amin, Ya, Allah. Amin, luar biasa, keren sekali. Biar cepat nikah, Bu Nunu. Oh belum Oh nikah. ya itu amin kalau itu ya. Iya, kalau nanti Semangat, Pak Ribut. honornya atau gajinya ditambah atau sertifikasinya biar saya bisa cepat nikah juga. Iya, iya. Apakah betul Pak, tunjangan-tunjangan itu udah ditransfer langsung ke rekening Bapak dan itu diterima tiap bulan nggak Pak? Alhamdulillah, selalu bersyukur tunjangannya itu sudah ditransfer lewat ATM-nya Pak Ribut itu setiap bulan dan itu lancar dan itu pasti. Alhamdulillah. Oke, jadi nggak ada telat-telat ya, nggak ada drama telat ya Bu ya? Ya, nggak ada. Alhamdulillah. Selamat ya Pak Ribut, sudah terima terima tunjangannya kasih, tiap Bu. bulan. Luar biasa, dan ini dampaknya terasa ya Pak ya, motivasi mengajarnya juga makin menambah, kehidupan keluarganya juga lancar begitu nggih? Betul, betul sekali. Oke, Bapak tadi kan sempat ngomong ya bahwa 23 tahun sudah mengajar begitu ya Pak ya? Betul. Nah itu pengalamannya gimana Pak? Mungkin dari tadi sempat kita bahas juga sama Ibu Nunu bahwa guru ini kan luar biasa sekali ya, pahlawan tanpa tanda jasa ya. Apa yang buat motivasi dari hati Pak Ribut sih untuk anak-anak ini Pak? Yang pertama, saya itu guru adalah saya itu ikhlas mengabdi karena guru itu panggilan hati. Jadi ketika saya mengajar untuk mendidik anak-anak, pengalaman yang saya dapatkan itu adalah satu, yang pertama menambah silaturahmi, bisa menjadi keluarga bersama murid-murid, juga wali murid yang dulunya tidak bisa kenal sama mereka. Sekarang alhamdulillah dengan kita menjadi guru, kita menambah silaturahmi dengan para wali murid, menambah saudara. Jadi senang banget Kak, kita bisa bisa dekat dengan murid-murid, Bonding gitu ya. dekat dengan wali murid yang kita sebagai guru yang dulunya murid itu sama guru itu takut karena kita lebih sering melakukan pendekatan, jadi anak-anak itu nyaman terhadap kita seperti itu. Oke, jadi lebih terasa manfaatnya juga dari sisi murid mendapat pengajaran dari guru yang luar biasa, yang keren seperti Pak Ribut. Pak Ribut juga kan memberikan ikhlas begitu mengajarnya ya. Apalagi sekarang sistemnya itu kan udah nggak ribet ya Pak ya. Tadi yang udah diceritain juga sama Bu Nunu begitu. Kalau sistem penilaian kinerja kan lebih gampang, sekali setahun gitu ya untuk integrasi ruang GTK dan kinerja BKN. Nah ini kalau sebelumnya ribet, sekarang lebih simpel, gimana Pak rasanya Pak? Kalau ingat masa lalu itu ini Kak, rasanya kayak drama dokumen banget gitu. Dulu kami seperti juru ketik daripada guru karena sibuk upload ini itu dan mengumpulkan kayak poin-poin manual kayak gitu Kak, yang melekatkan gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang saya lebih seneng karena dengan dengan integrasi kinerja BKN dan berbasis refleksi diri, rasanya lebih logis. Terus kami tidak lagi dikejar-kejar tumpukan kertas yang dulunya ribet banget, tapi sekarang alhamdulillah itu enak banget. Jadi guru itu lebih nyaman lagi untuk yang sekarang gitu Kak. Okay. Apalagi lebih bermakna juga dan bisa semacam kayak lebih bisa sekedar mengumpulkan sertifikat kayak gitu.